Good morning, everyone. Thank you for coming and participating in our virtual meeting, especially for VCT Batch 8 instructor. Let me introduce myself. My name is Nabila from High School 1 Subang, one of the participants VCT Batch 8 Group 2B as the host in this virtual meeting. I'm here with my teammate. There are Miss Aida from Semansa, one of the participants, VCT Batch 8 Group 2C as our moderator. Next up, Miss Claudia Nazwa from Semansa, one of the participants, VCT Batch 8 Group 2E as our presenter to bring the material this time. Before the start this meeting, I will read the rules in Bahasa. Yang pertama, peserta mematikan mikrofon pada saat pematerian berlangsung. Yang kedua, jika ada hal yang perlu ditanyakan, bisa di kolom chat atau raise hand. Yang ketiga, presensi dibagikan 15 menit setelah acara berlangsung. Yang keempat, untuk sesi pertanyaan maksimal hanya 2 pertanyaan. Untuk kelanjutan akan diteruskan oleh Claudia sebagai moderator. Okay, thank you Nabila and introduce me as moderator. My name is Claudia. I will introduce our presenter. This time Aida Sriwayuni from VCT Batch 8 Group 2C and from Semansa Senior High School 1 Subang. And the material to be delivered is learn from home. Okay, to Aida, please to explain the material. Hello, friend. How about the learning from home activity? Is it fun or even bored? Usually, when we go to school face to face, we chat with friends, ask the question with the teacher, get the pocket money, and joke about the having fun. But now school has become completely online. To be honest, there must be a feeling of the boardroom ride. So how do you do it so that you can stay productive in learning even crowd online? For example, I'm happy and just enjoy it. For example, doing assignment while listening to music and snacking, but it's fun to finish tasks without the feeling overwhelmed. Okay, for the Nabila, please share screen. Productive way to learn in the time pandemic. 1, you can try it. Get up early. Make a to-do list on your cell phone or write it down on small paper. What tasks and deadline it can help you to manage your tasks. Do one task to complete and turn in assignment on time. Well, next tips for eliminating bored while studying. You can try studying with the music, provide snack too. Learning is taken relaxed but completed. If your mind is tired, stop for a moment
and then do something you like. For the example, watching TikTok, YouTube, or what's your hobby? There must to be better bored. Look for the entertainment by doing positive and useful thing. I will speak in bahasa. Jadi ini materinya tentang belajar dari rumah. Dari mulai mengatasi rasa bosan karena belajar dari rumah. Kemudian tentang bagaimana menjadi produktif meskipun kita belajar dari rumah. Dan ini ada sebagian gitu contoh yang bisa dicoba supaya kita tuh nggak bosen, supaya kita tuh bisa tetap produktif meskipun belajar di rumah. Okay. For the next, If someone asks because Aida has finishing explaining the material, ada yang ditanyakan. Bagaimana menanggapi deadline tugas yang sudah waktunya sangat sedikit? menanggapinya dengan segera mengerjakannya. Jadi begitu tugasnya diberikan itu langsung kalau memang tidak ada hambatan atau tidak ada tugas yang lain yang sedang dikerjakan, langsung aja dikerjakan yang baru dikasihnya. Begitu. Jadi merasanya tidak terburu-buru, merasa tidak terbebani. Apakah yang dilakukan oleh siswa saat belajar di rumah ternyata ada beberapa tugas yang berbenturan waktunya? Kalau misalkan ada tugas yang waktunya itu barengan gitu, jadi dilihat dulu nih mana yang tenggat waktunya itu paling sempit. Misalkan di hari Senin itu baru dikasih tugas paginya itu misalkan sejarah dan matematika. Nah, dilihat dulu mana yang lebih prioritas. Apakah sejarah dulu atau matematika dulu? Misalkan kalau sejarah dikumpulinnya jam 1 siang. Nah, kalau misalkan matematika dikumpulinnya jam 4 sore. Jadi, yang dikerjakan itu yang sejarah dulu. Baru nanti matematika. Bagaimana cara menghadapi rasa bosan ketika menghadapi pembelajaran online karena sudah hampir 1 tahun kita melakukan PPJ? Karena kan ini pandemi ya, gitu, musibah, nggak ada yang pengen gitu seperti ini. Jadi frustasi gitu, depresi karena tugas tuh pasti ada ya. Emang saya juga merasakan gitu. Jadi solusinya itu ya dikerjakan aja, tapi dibawa happy gitu, dibawa enjoy, nggak ngerasa terbebani. Karena kalau emang dikasih tugas terus kita rajin langsung mengerjakan, atau kalau enggak dikasihnya itu begitu dikasih kita tuh langsung ngerjain gitu, atau kalau enggak kita ngerjainnya dan menyerahkannya tepat waktu, itu pasti nggak akan ngerasa terbebani ke kita. Jadi kayak ya udah gitu, ada tugas ya udah kerjain aja gitu, nggak ada rasa terbebani kan, jadi pasti happy aja. Terus ini sesekali atau kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali tuh kayak olahraga, atau kalau enggak ngelakuin gitu apa yang kita suka. Contohnya ya, contohnya saya suka sepedahan. Jadi dalam 1 hari, dalam seminggu itu saya sepedahan keliling kemana gitu. Jadi biar kendala lagi project yang video gitu, udah video terus kita harus ngejelasin. Nah, itu yang beratnya itu yaitu tugas project video. Ada guru yang ngasih seperti itu. Di tapi penyimpanan ponsel ya. Ya gimana ya, namanya juga siswa gitu. Jadi bagaimanapun kendalanya itu harus dikerjakan tetap. Tapi kalau emang ada beberapa hal yang nggak memungkinkan kita lakukan, tinggal konfirmasi aja ke gurunya. Misalkan kayak, Bu, HP saya hilang gitu. Gimana Bu nih solusinya? Kayak gitu. Penyimpanannya penuh, terus kualitas kameranya kurang mendukung gitu, nggak jernih kameranya. Atau kita skill editingnya rendah gitu.
Paling itu aja kendala kalau tugas project video. Kalau project yang lain ya mungkin dari segi itu, dari segi visualnya gitu yang kita kurang mempelajari. Karena kan kalau di sekolah tuh kayak kurang gitu untuk mempelajari pelajaran-pelajaran visual tuh di prakarya kan. Bagaimana dengan penguasaan nggak konten apa-apa, materi? rame. Apakah ada kendala juga? Konten materi Konten. di tugas bisa dikuasai kalau kalau kita tuh bener-bener tertarik gitu ya, bisa maksudnya teh maksudnya gini, contoh ya, ada disuruh tugas kita ngonten gitu, ngevideoin kita lagi senam lantai. Kalau emang kita suka sama senam lantai, pasti kan dengan senang hati, dengan dengan antusias lah itunya teh mengerjakan tugasnya tuh dengan antusias gitu pastinya. Tapi kalau emang itu pelajaran atau itu gurunya yang kita nggak suka, ya udah nggak apa-apa, kerjakan aja semampunya. Ya sukai dulu gurunya, kemudian nanti sukai apa yang dia sampaikan gitu, materinya, sukai materinya. Jadi nantinya nggak akan ada beban. Jadi kayak dikerjakannya itu dengan happy, nggak ngerasa terbebani. Ini pertanyaan. Ada beberapa siswa yang lebih enjoy pembelajaran jarak jauh, namun banyak yang mengalami kesulitan. Bagaimana di sekolah Ananda? Sama aja, di sini juga masih banyak yang terkendala dalam pembelajaran jarak jauh. Contohnya itu ya kayak teman saya, kadang dia mengeluh penyimpanannya sudah penuh, dia mengeluh banyak tugas yang deadline-nya sempit. Ya paling solusinya kalau solusi dari luarnya itu kayak teman-temannya lebih mengingatkan, lebih menyemangati lah gitu, kasih semangat. Ayo dong, kerjain tugasnya. Ada yang susah, enggak, aku bantu ya. Nah, kayak gitu kalau dari luarnya. Tapi kalau dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, itu dia harus ada pemikiran gitu. Aku ada tugas nih, kerjain gitu. Kayak gitu.